Bismillahirrahmanirrahim. Az-Zawajir masih meneruskan yang kemarin itu ya. Nah, jadi dosa besar yang paling besar yang kedua yaitu riya. Ini pembahasannya memang panjang. Udah 5 apa 6 kali pertemuan belum selesai ini ya bab riya. Jadi lawan dari riya itu ikhlas. Jadi kalau tidak ada riya, ada ikhlas. Kalau ada riya, ikhlas gak ada. Kalau ada ikhlas, riya gak ada. Nah, adanya ikhlas di dalam diri kita itu tidak bisa hanya dirasakan ada atau tidak. Karena itu adalah perkara yang tersembunyi. Nah, makanya kita itu butuh dalil untuk menunjukkan apakah riya itu ada di dalam diri atau tidak. Nah, kemarin kita sampai kepada pembahasan bahwa seseorang itu jika dia banyak ibadah kepada Allah dan ibadahnya ini dia tersembunyi. Jadi tidak menampakkan kepada orang lain. Itu jangan dikira di dalam hatinya tidak ada riya. Kalau misalkan pada satu saat dia itu masuk ke dalam majelis yang ada di majelis itu banyak orang. Kemudian dia itu tidak diberi tempat khusus. Dan ada rasa sakit di dalam hatinya. Kenapa orang gak ngasih tempat khusus sama saya? Saya ini kan banyak ibadahnya. Nah itu riya juga begitu. Padahal waktu melaksanakan ibadahnya dia tersembunyi. Nah itu kurang lebih yang kemarin kita bahas itu ya. Sekarang kita lanjut. Qala Al-Ghazali wa kullu dzalika yushiku ayyuhbital ajra wa la yaslamu minhu illa siddiqun. Semua yang disebutkan kemarin itu dikhawatirkan bisa menghapus kepada pahala dan tidak akan selamat dari perkara yang jelek itu kecuali orang-orang yang siddiq. Hanya siddiqun saja yang bisa selamat. Wa an aliyin karramallahu wajhah annahu qala, ini dari perkataan dari Sidna Ali ya. Innallaha azza wa jalla yaqulu lil qurra'i yaumal qiyamati. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan berkata kepada orang-orang pembaca Al-Qur'an. Qurra ini bisa bermakna hufaz. Orang-orang yang hafal Al-Qur'an. Jadi kalau bahasa hafiz itu untuk orang yang hafal 100.000 hadis beserta sanadnya, itu baru disebut hafiz. Seperti Ibnu Katsir, Al-Hafiz Ibnu Katsir. Kalau hafal Quran itu paling disebutnya qurra saja. Ya, bukan hafiz. Jadi kalau sekarang ada Al-Hafiz yang mana dia itu cuman hafal Al-Quran, itu sudah perampokan gelar itu. Itu titelnya sudah merampok itu. Itu gelar bohong, gak boleh dipakai. Hafiz itu untuk hadis. Yang hafal hadis minimalnya 100.000 dengan sanad. Kayak siapa? Kayak Al-Hafiz Ibnu Katsir. Nah itu Al-Hafiz. Makanya coba cari itu di para ulama yang punya gelar Hafiz. Itu sedikit. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Itu gak banyak yang punya gelar Hafiz itu. Malah Al-Imam Ghazali pun kalau gak salah gak punya gelar Hafiz. Beliau itu Hujjatul Islam. Jadi biasanya begini, kalau orang itu banyak hafalannya, ya daya analisanya kurang. Kalau daya analisanya tinggi, ya hafalannya kurang, biasanya begitu. Ya tapi sekurang-kurangnya Imam Ghazali ya Imam Ghazali lah gitu ya. Jadi puluhan ribu mungkin beliau ada begitu. Biasanya. Makanya kalau misalkan kita ngelihat orang-orang yang ilmu akliyahnya tinggi itu di dalam bab hadis tidak terlalu terkenal. Ya, seperti Al-Imam As-Sanusi, Al-Imam Al-Ghazali, Syekh Fakhruddin Ar-Razi itu di dalam hadis tidak menonjol. Pun kalau kita hafal tahu orang-orang yang menonjol dalam bidang hadis itu biasanya dalam ilmu akliyah tidak menonjol. Nah kalau dua-duanya menonjol itu biasanya mujtahid mutlak. Ya, itu kayak siapa Imam Asy-Syafi'i dan selainnya. Nah akan berkata Allah Subhanahu wa taala kepada qurra yaumal qiyamah, kepada para penghafal Al-Qur'an. Alam yakun yurakhasu alaikumus sa'ru. Bukankah syi'ru ya? Bukankah telah diringankan atas kalian itu harga? Alam takunu tubda'una bisalam. Bukankah kalian itu dahulu suka didahului oleh orang di dalam mengucapkan salam? Alam takun tuqdo lakumul hawaiju. Bukankah kalian itu telah dipenuhi kebutuhan-kebutuhan kalian sewaktu di dunia? Nah, ini kira-kiranya bagaimana? Kira-kiranya begini. Orang itu kalau dia soleh, itu biasanya kalau jajan ke pasar atau ke warung atau dicukur,
itu biasanya dapat diskon. Ya, dapat diskon. Wah ini gara-gara ustadz nih dicukur. Itu dicukur, tukang cukurnya nggak mau dibayar. Ya. Bukan. Ya maksudnya nggak mau dibayar gitu. Ya. Jadi biasanya nggak mau dibayar. Kalau misalkan beli barang gitu, udah buat ustadz mah nggak usah. Ya. Itu biasa kayak gitu emang. Beli Beli dawegan. Ya beli dawegan. Belinya 3. Yang satunya ustadz, yang 2-nya bukan ustadz. Bayarnya 2 itu. Ya udah ustadz mah gak usah bayar. Itu biasanya kayak gitu. Sering terjadi kan. Nah, sok ngalaman aing oge gitu. Lain dicukur sabelah itu macam pengalaman. Ari kita pateng teuingkeun. Rek tadi Jet Li. Eta si Jet Li juga nama ustad. Dia ngeri sama tahu ya. Ustad juga nama eta. Bios kan ustad teh kena mayar. Betul sabalah. Diskon. Nah, alam takunu tubdauna bisalam. Terus kalau ustad itu kan tatkala datang orang-orang langsung berdiri, langsung bilang assalamualaikum gitu. Kalau di jalan ada ustad, orang-orang kan gitu kan. Ustadznya matara gitu, ibu tara. Ustadznya matara. Ya, ustadznya suka dibegituin sama orang begitu. Alam takun tuqdolakumul hawaij. Bukankah kebutuhan-kebutuhan kalian itu sudah dipenuhi? Jadi ustadz itu kalau nggak punya beras, ngomong nggak punya beras, datang beras. Ya. Kira-kira nama juga itu ngantara itu macan pernah mereka datangan gitu. Nah ini kira-kiranya begitu lah. Ini kalau ada keinginan dari si ustadz itu, ada keinginan dari si qurra itu untuk diperlakukan seperti itu untuk orang lain, itu oleh Allah nanti gak dikasih apa-apa, dikasihnya perkataan ini. Kamu ngapain datang ke sini, mau apa, mau pahala? Udah gak ada. Dulu kan kamu dihormatin sama orang. Dulu kan kamu itu harganya dikurangin. Kalau jajan itu. Dulu kan kamu kalau potong rambut didiskon. Nah itu kan udah dikasih di dunia. Dulu kan kamu kalau datang sama orang disalamin. Terus ngapain sekarang datang ke sini minta pahala? Gak ada, udah habis. Nah itu kira-kira seperti itu. Ya nulain ustadz masalamat. Nah ini yang ustadz nih. Ya, yang ustadz, yang kuro, yang ahli hadis, yang ahli ngajar itu. Kalau di dalam hatinya memang ada keinginan seperti itu. Nah ini naudzubillahi min dzalik. Ini kira-kiranya nanti di akhiratnya begitu perkataannya dari Allah itu. Gak dapat apa-apa. Nah. Wa fil hadithi la ajrolakum. Qad istaufitum ujurakum. Qad istaufitum ujurakum. Tidak ada pahala hari ini untuk kalian karena telah dipenuhi pahala-pahala kalian. Itu udah dibayar kontan dulu. Sekarang udah gak ada pahalanya. Wa min thamma lam yazalil mukhlisuna khaifina minar riya'il khafiyyi. Oleh karena itu, orang-orang yang ikhlas, mereka itu senantiasa apa? Senantiasa takut daripada riya yang tersembunyi. Karena riya yang tersembunyi ini kadang-kadang orangnya pun tidak tahu gitu. Makanya harus ada dalil. Saya ini ada gak sih kepengen dihormat sama orang? Kalau ada berarti ada riya. Meskipun kamu itu gak merasa ada riya. Tapi kamu merasa sakit hati kalau orang lain tidak memuliakan kamu. Tidak memenuhi kebutuhanmu. Itu ada rasa sakit dalam hati. Maka itu ada riya. Makanya orang-orang yang ikhlas. Mereka itu senantiasa takut menghadapi riya yang tersembunyi. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, maka yang gak ada itu pahalanya. Makanya akhir zaman itu yang bagus apanya? Tauhidnya. Karena ria-ria seperti ini jangankan taunya, ilmunya pun sudah gak diaji. Udah gak diaji, ilmunya aja udah gak diaji. Kalau sama tauhidnya hilang, ya udah mau dapat apa begitu. Memang kalau orang dapat ada ria gitu ya sampai sampai semua kebaikannya tidak ada kebaikan di sisi Allah, tapi imannya tetap ada tetap iman itu. Ya, iman tetap ada. Makanya yang bagus imannya itu ya. Ya tapi lah mun didinya boga ustadznya atuh diskonan deh itu kudu nungguan ustad. Ada ustad tadi diskon, ya, diskon. Ayo haji batu nawaran kenteng.
Nawalan kenteng, pondasina can aya. Licik banyak banyak. Nawalan kenteng. Ustaz beli mana yang bangun bumi kenteng nanti habis. Pondasina can aya. Ya, jadi gimana ya? Ini kan sebetulnya masing-masing ada kewajiban ya. Jadi si ustadz ada kewajiban sama muridnya, si murid ada kewajiban sama ustadznya. Nah ini sebetulnya ngobrolinnya bukan di masalah kewajibannya, tapi di masalah perasaannya begitu. Di masalah apanya? Perasaannya. Nah perasaannya ini sulit. Mudah-mudahan orang sadayana disalindungan ku Allah Subhanahu wa taala. Wa min thamma lam yazalil mukhlisuna khaifina minar riya'il khafiyyi. Yashhaduna dzalika fi mukhada'atin nasi an a'malihimus sholihati. Jadi mereka itu selalu menyaksi kepada riya khafi itu fi mukhada'atin nas, di dalam ketertipuan manusia dari amal mereka yang soleh-soleh. Jadi di dalam amal soleh itu senantiasa ada ketertipuan, tidak ikhlas karena Allah, karena menginginkan dirinya terpuji. Ini suka dilihat terus, aduh buah-buah sieun kapuji. Terus saja dilihat seperti itu. Karena di dalam amal soleh itu ada tipuannya. Jadi gini ya, syaitan itu kalau kita ingin melaksanakan amal soleh, setan menggoda sampai kita tidak melaksanakan amal soleh. Dan jangan dikira waktu kita melaksanakan amal soleh, setan tidak menggoda. Jangan dikira itu. Nah, kira-kiranya seperti ini, dia itu terus saja nungguin kita, kapan kita lengahnya itu. Itu kalau mau sedekah lihat-lihat gak ada orang, masukin duit ke tasnya ustad. Itu gue saja gak bakalan diterima, itu gak tahu duit siapa. Itu ditunggu dulu setahun. Gak jawab kabul gitu. Nah itu tahu-tahu nyimpen misalkan gitu ya beras gitu di depan rumahnya orang fakir begitu kayak gitu. Nah, cuman pas suatu saat dirinya itu tidak dihargai sama orang yang dia kasih, dia ada sakit hati. Itu ria begitu. Coba kan sulit kayak gitu. Ya, makanya tadi saya bilang, kalau kamu punya kebaikan sama orang, itu jangan punya sangkaan kamu punya kebaikan sama orang itu. Tapi buatlah ini untuk saya. Makanya kalau ini buat saya, kamu bakal lupa langsung. Ya, bukan ini saya udah ngasih kebaikan sama dia. Gitu. Kenapa saya udah banyak kebaikan sama kamu, tapi kamu malah menikung saya dari belakang. Oh, misalkan seperti itu ya. Enggak usah kayak gitu juga. Ya udah kalau misalkan kita punya kebaikan sama orang lain, sudah ini kebaikan saya untuk saya. Udah aja, udah begitu. Ya, insya Allah itu membantu itu nanti nggak bakal ada sakit-sakit di dalam hati itu. Ya, buat solusi. Itu aja udah. Ini buat saya begitu. Nah, alam takun tuqdo lakumul hawaij, mana tadi? Yahrisuna ala ikhfa'iha ma yahrusun nasu ala an ikhfa'i fawahishihim kullu dzalika raja'a ay yakhlusu amaluhum fayujazihimullahu fil qiyamati ala malain minal khalaiq. Nah, orang-orang yang siddiqin ini mereka itu senantiasa menjaga amal mereka dengan cara apa? Menyembunyikan amal itu. Sebagaimana kebanyakan manusia menyembunyikan keburukan mereka. Jadi kalau melaksanakan ketaatan itu sembunyi-sembunyinya sama tatkala melaksanakan maksiat. Ini orang senang maksiat, ya malu kan kalau ketahuan sama orang itu. Nah maksiatnya sembunyi-sembunyi, gak ada yang tahu, begitu. Nah orang yang ikhlas, mereka itu senantiasa melaksanakan amal soleh seperti orang yang bermaksiat melaksanakan maksiatnya. Jangan sampai ada orang yang tahu. Ini adalah aib. Begitu. Jadi merasanya seperti itu. Nah, kullu dzalika, semua yang dilaksanakan itu roja'a ay yakhlusu amaluhum. Mereka itu ingin supaya amalnya ikhlas. Fayujazihimullahu fil qiyamah, maka Allah akan memberi pahala kepada mereka ala malain minal khalaik, di hadapan manusia. Karena di dunianya tersembunyi-sembunyi, nanti di akhirat sama Allah dikasih pahala yang banyak di hadapan semua orang, begitu. Jadi terpujinya nanti kapan? Di akhirat. Idh alimu anna Allah ta'ala la yakbilu fil qiyamati illal khaliso. Karena mereka itu siddiqun,
mereka itu tahu bahwa Allah tidak akan menerima pada hari kiamat kecuali amal yang ikhlas saja. Wa alimu syiddat hajatihim wa faqatihim fil qiyamati. Dan mereka pun tahu bagaimana mereka sangat membutuhkan kepada pahala itu nanti. Wa faqatihim fil qiyamati, dan tahu bagaimana ketidakberdayaan nanti di akhirat. Mau apa modal kita di akhirat ini kalau di dunia kita tidak memiliki amal yang ikhlas. Sedangkan nanti di akhirat kita itu sangat membutuhkan kepada pahala itu, sangat butuh. Ini udah adatullah, udah adatan ini, awas jangan sampai nggak iman sama pahala itu. Kita itu butuh sama pahala itu. Sedangkan yang diterima sama Allah hanya yang ikhlas saja. Nah karena saya ini tahu udah amal sedikit, riya lagi. Kan repot. Ya, udah ini yang sedikit-sedikit ini saya nanti di akhirat akan sangat membutuhkan. Meskipun satu sujud saya akan sangat butuh. Meskipun satu sholat saya akan sangat butuh. Makanya di dunia itu disembunyikan sesembunyi-sembunyinya. Gak ada yang tahu orang itu. Diem aja dia itu. Gak ada yang tahu. Karena dia tahu betul bahwa di akhirat dia akan membutuhkan. Wa alla yanfa'a malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Dan mereka itu tahu bahwa harta sudah tidak akan bisa bermanfaat lagi. Anak-anak pun sudah tidak bisa bermanfaat lagi. Kecuali orang yang menemui Allah dengan qalbun yang salim. Dengan qalbu yang bersih. Begitu. Tidak ada ingin dilihat sama orang sama sekali. Udah. Ngapain? Orang itu gak bisa ngasih manfaat. Gak bisa ngasih maldorot. Ngapain? Belajarnya susah. Wallahi susah. Belajarnya susah itu. Begitu. Mudah-mudahan orang mah dihapunten ku Allah Subhanahu wa taala. Oke, disalindungan. Nah, wala yujzi walidun an waladih wala mauludun an walidih, dan tidak akan bisa memberi manfaat siapa anak terhadap bapaknya, ya bapak terhadap anaknya nggak bisa. Juga siapa anak terhadap bapaknya juga nggak bisa. Sama ibunya nggak bisa, udah nafsi-nafsi atau itu masing-masing nanti di yaumil qiyamah. Wa yastaghilu siddiquna bi anfusihim fayaqulu kullu wahidin minhum nafsi nafsi fadlan an ghairihim. Yang mana pada hari kiamat itu orang-orang yang siddiqun itu orang yang benar di dalam ibadah kepada Allah, tidak ada riya sama sekali. Itu mereka nanti di akhirat bilangnya nafsi-nafsi. Padahal tabungan mereka banyak. Apalagi orang kayak kita. Kalau di akhirat itu orang-orang siddiqun saja sama anaknya nafsi-nafsi. Itu nanti Sidna Umar sama Abdullah bin Umar anaknya nafsi-nafsi itu. Ya. Padahal Sidna Umar sebegitu banyak kebaikannya. Tapi sama anaknya nanti nafsi-nafsi itu siddiqun tuh. Apalagi orang-orang kayak kita. Makanya hilangkan makhluk itu. Dari hati itu ngapain? Gak ada guna. Ngarep-ngarep manfaat dari makhluk itu nggak ada gunanya. Apalagi ngarep-ngarep pujian. Terus sudah dipuji dapat apa kamu? Ya kan orang itu ada ulama siapa bilangnya begini. Orang itu ngarep dikasih duit sama orang itu masih mending. Kenapa? Karena kalau kejadian duitnya manfaat. Tapi kalau orang udah ngarep pujian dari orang itu buat apa? Buat apa? Emang bisa dijajanin tuh pujian? Ustad, Gus mah ganteng, pinter doi. Nah terus itu Gus mah ganteng, pinter teh bisa dijajankan ke orang? Nggak bisa. Ya, mending ngasih duit weh. Bisa dijajan ke sate matuh. Gitu. Tapi udah pensiun sekarang mah, pensiun dulu makan sate. Suara. 2 minggu itu makan 3 minggunya, ada 3 minggu. Lebih. Sate, boy. Pas tadi malam makan sate nabet bau domba. Lewat. Enak mah jeung jengkol heula jeung asin. Ala kulli halin. Gitu. Naon tadi ada lain hayang dibere da nu mere teh kamari oge meuli sorangan. Aya pasti anu ke Saripah kata nih jajanankeun sate. Aya bajar teh jajanan. Aya jajanan aya. Jajanankeun aya. Da lain hayang dibere lain pengumuman unggul. Konfirmasi. Ada istilah
Sate. Oh itu ayam sate orang. Anu mah yang lagi jengkol, sugana anu mere. Saya anu mere itu. Walapan. Ustaz pan keur ngomongkeun tong hayang dibare kumaing. Nah, sok kana mah ieu mah kumaing bae. Ustaz pada kumaing sih ah. Aduh, istilah. Lah terus ayeuna urang nyebutkeun ieu abi mah alim dibere. Terus naon hayang disebut ikhlas. Hese batak nu kitu mah. Nu kieu mah hese. Ya, disebutkeunnya salah. Jadi disebutkeun salah. Geus batak da ieu mah urusanna urang jeung Allah kitu. Ngan sia sebagai murid kudu hade kudu jadi guru gitu we geus. Ya. Atuh hese nu kieu mah kumaha atuh. Ya. Hese ngobrolkeunana nu kieu mah. Kamari aya ajeng Allahu a'lam bener tah henteu ceuk manehanna ge. Enak kan keur usum ajengan teu marake baju gamis ayeuna mah. Sekarang itu lagi musim ajengan-ajengan itu ustaz-ustaz lagi enggak pakai gamis. Enggak tahu kenapa, emang lagi musimnya mungkin ya. Ya ada pakai jaket kulit. Dia bilangnya gini. Kalau ada yang nanya, "Kenapa saya ini kok enggak pakai baju ulama? Enggak pakai imamah, enggak pakai sorban, enggak pakai gamis, kenapa?" Saya ini lihat banyak orang pakai imamah, pakai peci, pakai gamis. Itu dunia belum lepas dari hatinya. Masih seneng dunia ngapain. Udahlah mending biasa kayak gini. Tapi sama Allahnya manteng. Sebenarnya itu jelema kumaha sih? Iya kan? Itu kan perkara-perkara kayak gitu itu kan apa? Tersembunyi itu. Terus kena sebenarnya itu kena. Kena itu. Nah, terus sekarang Ustaz ngomong, saya mah gak mau dikasih apa-apa lah. Terus kok diomongin. Kena juga. Salah juga. Nges pokoknya mah saya sebagai muridnya kudu hade kan jadi guru. Kayak gitu pokoknya mah. Nah. Ala kulli halin. Liur aing mah. Memang hese. Ria itu apa? Sulit. Makanya urusannya udah. Mau apa urusannya sama makhluk gak ada urusan. Yang penting ilmu disampaikan selesai. Selesai sudah. Ilmu sampai. Selesai. Urusan di dalam hatinya apa? Itu mah udah urusan masing-masing atuh. Ya. Ini kalian nih datang ke majelis taklim. Kita kan gak ngehukumin. Kamu itu ngaji pengen apa? Kita kan gak hukumin. Man. Pokoknya kalian datang terima ilmu selesai. Begitu. Ya ustadznya gitu. Ya kasihin ilmu udah ilmu nyampe selesai. Isi hati masing-masing itu kan yang tahu siapa? Ya kita itu yang paling tahu itu. Ya kita tahu ya Allah jelas ya. Diri sendiri tuh yang tahu itu. Nah itu yang jelasnya, yang gak jelasnya nanti kan ada tersingkap sedikit-sedikit begitu. Nah, ada dari jadi yang tahunya kita tahu, yang gak tahunya kita gak tahu. Ala kulli halin. Nah jadi udah di akhirat itu siddiq pun saja sudah bilangnya nafsi. Apalagi yang selain mereka. Selain mereka itu ya kita ini. Mana tadi? Wala banun wa yastaghilu siddiqun bi anfusihim fayaqulu kullu wahidin minhum nafsi fadlan an ghairihim wa kullu man wajada fi nafsihi farqan bainat tila'is sighari wal majanin wa tila'i ghairihim ala ibadatihi fa indahu syaubun minar riya. Nih ada dalil lagi sekarang. Setiap orang yang merasakan ada perbedaan kalau lagi ibadah, kalau lagi melaksanakan kebaikan, di sekelilingnya ini kan ada orang-orang nih. Dia masih merasakan perbedaan. Kalau yang hadirnya anak kecil, hatinya begini. Kalau yang hadirnya orang gila, hatinya begini. Kalau yang hadirnya itu temennya, hatinya begini. Kalau yang hadirnya itu randa-randa cantik, yang speknya sudah edan, hatinya begitu. Ini tiap-tiap orang datang itu masih ada perbedaan di dalam hatinya. Kalau yang datangnya orang kaya, hatinya robah. Kalau yang datangnya orang miskin, hatinya robah. Kalau yang datangnya anak kecil, jadi dia bisa merasakan perbedaan, ada perubahan di dalam hatinya. Tergantung orang yang melihatnya. Ya semua jauh. Tete apa? Ria. Ria itu udah termasuk. Nah gitu. Hari itu disebut area pintu. Ada kesedihan wae katanya. Biar tahu aja itu mah. Ya udah kayak gitu. Ya, makanya gimana ini kalau kita hese memang. Hese memang. Kayak opsi cerah usah disebut. Amun yang mantan dulu. Tuh. Ya contoh saja.
Contoh apa? Lamun. Ya, lamun ya lamun. Iya disebutkeun ieu henteu, ieu disebutkeun ieu henteu. Lamun. Karena aja gitu. Sama itu pun apa? Ria juga. Enggak mau disebut ria juga. Saya urang aing geus kumaha tuh. Saya sulit. Susah. Makanya ini mah urusannya udah kita sama Allah, ini mah udah urusannya. Ya. Ini mah urusannya udah kita sama Allah. Makanya kebaikan itu apa? Kebaikan itu kalau kita belum bisa muamalah sama Allah, perbuatan kita itu hampir sia-sia. Kalau muamalahnya belum bisa sama Allah. Kan masalahnya begini, kita itu ya berbuat baiknya sama Allah. Cuman Allah itu Al-Aziz, Al-Ghani, gak butuh apa-apa. Makanya Allah itu nyuruhnya ngasihnya ke makhluk. Nah kita itu kok jadi muamalahnya sama makhluk ke piye? Ya. Kan tolol kan? Kita kan muamalahnya sama Allah. Ya. Cuman Allah itu Al-Aziz, Al-Ghani, gak butuh apa-apa. Yang butuh siapa? Makhluk. Makanya kalau kita mau ngasih sama Allah, ngasihnya sama makhluk. Kalau kita nih langsung ngasihnya sama Allah, kalau kayak orang-orang dulu malah gampangnya sama apa? Sama berhala begitu ya. Kan bikin apa? Bikin sesajen gitu. Bakal ada pengen timbal balik. Enggak lah, lo kita tahu pemberian kita itu enggak ada apa-apanya kok. Itu Al-Ghani kok. Ya, kemarin itu kan ada yang nikah orang India tuh namanya siapa sih? Siapa itu orang India yang kawin yang pesta nikahnya 7 bulan? Si Amrabat siapa itu? Orang terkaya di India. Iya kan? 7 bulan itu. Pestanya itu. Ambani lah itu Ambani. Itu orang-orang yang datang itu ngasih kadonya, ada yang ngasih Bugatti. Bugatti teh mobil. Ada yang ngasih mobil Bugatti harga 30 miliar. Ada yang ngasih jet pribadi harga 350 juta dolar. Ada yang ngasih Rolls Royce. Yang paling murah itu si John Cena. Ngasihnya apa? Lamborghini, itu udah paling murah itu. Kadonya itu. Lah, ya kan gak dikasih kado juga, dia mah udah kaya. Ya, dan orang ngasih kayak gitu emang udah pilihan terbaik yang ngasihnya ini, dan itu pun nggak bakal dilirik juga kok. Saya bisa mampu beli sendiri. Itu yang diinginkannya hanya ingin terlihat baik sama si Amrabat, bukan pengen dikasih lebih, cuman pengen dilihat baik aja. Ya masa saya orang terkaya ketiga ngasihnya Silver Queen, banyak aja coklat Silver Queen, gengsi. John Cena itu kasihnya Lamborghini harganya $50.000. Ala kulli halin, kalau kita tahu kan Allah itu Al-Ghani, Maha Kaya, Al-Aziz, nggak perlu sama siapa-siapa. Terus kita ngasih sama Allah, yang ada bukan kita merasa berjasa, yang ada kita merasa malu. Tapi karena Allah itu Al-Aziz, Al-Ghani, Allah nggak butuh, yang butuh itu manusia. Kamu kalau mau ngasih sama saya, ngasihnya sama orang. Makanya sembelihnya karena Allah, dagingnya kasih ke orang, ke kurban, ya. Sodakoh niatnya karena Allah, ngasihnya ke orang. Ngasih makan niatnya karena Allah, ngasihnya ke orang. Udah, kamu jangan punya sangkaan kamu ngasih kebaikan sama orang, itu buat kamu. Dan itu tuh ngasihnya mah ke siapa? Ke Allah hakikatuh, dan Allah itu gak butuh. Kita itu pengen dilihat bagus sama Allah aja. Susah, hese dengaran aja lemah tuh. Oh, namanya manusia itu susah. Makanya suka diuji sama Allah itu. Kita itu paling sering disakiti sama siapa? Sama orang yang kita itu paling baik sama dia. Kita itu paling sering disakiti sama orang kayak gitu. Udah baik, tahun-tahun udah baik. Satu kejadian, sakit hati. Itu untuk uji apa? Keikhlasan. Biar kayak orang yang sholat 40 tahun di depan. Paling depan itu 40 tahun. Dikasih kejadian sekali buat menyadarkan dia tuh di dalam hatinya ada apa. Nah, kadang-kadang kita begitu sama orang yang kita baik itu. Dikhianati begitu. Sama orang yang kita baik itu dicederai, jadi sakit hati. Itu teh Allah tuh ngasih tahu sama kamu. Itu kalau kamu belum sadar kayak gitu, kamu nggak bawa apa-apa ke akhirat itu. Nggak bawa apa-apa, kosong. Makanya sama Allah dikasih tahu, bikin lagi kebaikan, lebih bagus daripada itu. Maksudnya keadaan hatinya. Makanya kita kenal lagi sama orang, baik lagi sama orang. Dikhianatin lagi, sakit hati lagi, ganti lagi baik sama orang. Sampai kita itu dikhianati udah nggak ada rasa sakit hati tuh.
Ya, setiap hari dipijitin, setiap hari dimasakin, setiap hari dibikinin kopi, kawin lagi. Adakah sakit hati? Kalau ada sakit hati, kamu itu belum ikhlas. Percuma. Itu percuma itu. Ya udah tiap hari dipijitin, tiap hari bikinin kopi, tiap hari. Wah, suatu saat ketahuan. Ternyata si AA kawin lagi. Hati sakit, hati udah cari suami baru. Itu berarti udah gak ikhlas. Kamu mati nggak tahu di dalam hatimu ada gitu, percuma. Itu cuman pengen dilihat bagus sama suamimu aja. Bukan karena Allah. Gitu. Itu awas hati-hati. Hidup ini cuma sekali, ya. Makanya kalau dikasih tanbih sama Allah itu yang apa? Yang bahagia. Oh, ini ada tanbih. Oh, kalau kayak gini terus nih, saya di akhirat gak bawa apa-apa. Berbuat lagi yang lebih bagus lagi, berbuat lagi yang lebih bagus lagi. Jadikan itu pelajaran. Ya, kita itu kan umur bertambah. Ya, ke finish kan sebentar lagi. Ya kan, ke finish sebentar lagi. Makin dekat kita ke finish itu, bukan makin lama begitu. Bagus. Kemudian, ini susah apa? Susah ini? Susah ya? Susah. Susah apa susah? Susah. Sulit. Wah, ini musyadat aja. Aduh. Mana tadi? Tuh, kalau dia masih bisa merasakan perbedaan hati tatkala kehadiran bainas sighari wal majanin, di antara anak kecil dan orang gila, wattila'i ghairihim ala ibadatihi fa innahu syaubun minar riya, maka dia ada bagian dari riya. Dia tadi bisa ada perasaan beda tatkala dilihat sama anak kecil, sama orang gila, itu ada beda di dalam hatinya. Maka itu ada syaubun minar riya, ada kriaan di situ. Ya kalau yang namanya ria NS dari dulu mah ya udah ria itu mah. Idlau alima anna Allah huwan nafi'ud darul qadiru ala kulli syai'in wa ghairuhu huwal ajizu an kulli syai'in lastawa indahu sighar wa ghairuhum. Karena jika hadir di dalam hatinya, dia tahu bahwa tidak ada yang bisa memberi manfaat selain Allah. Dan tidak ada yang bisa memberi madarat selain Allah. Maka dia tidak akan melihat orang lain itu. Ya mau yang ngelihatnya sighar, anak kecil, gak ada beda. Yang mau ngelihatnya orang gila, gak ada beda. Yang mau ngelihatnya orang kaya, gak ada beda. Ini dah lagi ada orang kaya misalkan, gajinya jadi bagus biar kepake. Itu buat apa kayak gitu? Kalau dia tahu yang bisa memberi manfaat dan madarat itu hanya Allah. Wa ghairuhu huwal ajiz. Jadi lihat nanti tuh apa di Al-Baqarah kisah tentang Firaun sama Bani Israel kemarin. Firaun itu dia jadi orang paling hina dalam waktu 1 malam saja. Itu. Dari kemarin selama bertahun-tahun dia raja. Dia itu lewat laut dalam keadaan dia sebagai raja, keluar laut dalam keadaan terhina. 1 malam aja. Gak ada yang bisa. Allah. Jadi kita itu apa ya? Nunggu keputusan Allah itu khaif. Dalam keadaan takut. Itu di dunia. Di akhirat itu nanti kita ketemu sama Allah kayak gimana. Makanya kalau kita tahu itu an-nafi ad-dar. Yang bisa memberi manfaat. Dan bisa memberi madarat. Hanya Allah. Udah makhluk mah gak bakal ada di dalam hati. Sekarang lagi kayak gini. Balik ke rumah kan beda lagi. Iya makanya gitu, makanya harus diingetin. Harusnya Bapak Priyama apa ngajinya? Tiap minggu, tiap pertemuan Bapak Priyama harusnya diaji. Ngecas lagi gitu. Udahlah kita mengaji Bab Ria aja. Bab Ria, Bab Ikhlas, Bab Ria, Bab Ikhlas. Terus aja gitu harusnya. Bertahun-tahun. Itu baru insya Allah bakal ada. Nah kalau misalkan sekarang Bab Ria ini nanti kita terus ke dosa besar nomor 400. Ini kan udah lupa. Ini udah lupa gitu. Ya, makanya tahdzibul qalbi itu sulit. Mensucikan hati itu susah. Nah, mudah-mudahan nempel ilmunya ya.
wa ghairuhu huwal ajiz an kulli syai'in lastawa indahu sighar wa ghairuhum wa lam tata'athar nafsuhu bi huduri kabirihim wala saghirihim, dan hatinya tidak akan sampai terefek, tidak akan ada efek di dalam hatinya dengan hadir orang-orang besar dan orang-orang kecil. Namun anu ngamamun si abah alif lam mim hungkul waladhdallin amin Allahu akbar. Sidang ngahegak lu. Ajak. Terus mun Jokowi nu hadirna. Nah, di syuting pakai TVRI kan. Nah, set beda. Nah, kamera disiarkan secara langsung. Waduh, beda kalau gitu. Nah, kalau misalkan hadir di dalam kolbu yang bisa memberi manfaat dan madharat hanya Allah, gak bakal ada tuh kolbu itu apa? Geser-geser itu. Walaisa kullu syaubin minar riya'i mufsidan lil amal wa muhbiton lahu. Nah, tapi tidak setiap cabang riya itu merusak amal dan menghancurkannya. Balis sururu imma mahmudun bi ayyashhada annallaha atla'ahum alaihi izharan li jamili ahwalihi wa lutfihi bihi. Nah, nanti ada begini. Ada kalau kita itu apa ya, ada yang tahu kita makan ya kita lah begitu ya. Dalam pengertian ya kalau jangan Allah mah jangan dibawa. Udah jelas Allah itu lebih tahu. Kita belum ada Allah udah tahu akhir kita gimana gitu. Kata Allah mah enggak usah dibawa dulu gitu supaya kita bisa melihat keadaan kita gitu. Nah, nih nanti akan ada rasa senang. Kalau apa? Kalau kita ini punya maksiat, ya, kalau kita ini punya kesalahan, tapi orang lain itu nggak tahu kesalahan kita. Yang tahu itu orang lain apa? Bagusnya kita aja. Orang nggak tahu jeleknya kita gimana. Itu biasanya ada surur, ada kesenangan. Ya, karena mahjub berarti orang-orang itu dihijab dari aib kita. Ya. Nah kita tuh nggak tahu Kak, suka menggerutu begitu. Ya atau apalah maksiat suka mabok tapi sendirian begitu ya, nggak ada yang tahu begitu. Nah orang nggak tahu sama keadaan hatinya atau ada ria, dia tahu ada ria, susah ngilanginnya. Dan dia tahu dia itu ria, tapi nggak ada orang tahu kalau dia itu ria. Itu Maria. Cuman orang nggak tahu. Jadi ada berlapis-lapis nih. Nah, perasaan senang itu tatkala yang ditampakkan oleh Allah kepada orang lain adalah kebaikannya sedangkan keburukannya ditutupi. Imam Mahmudun itu ada yang terpuji. Bi ayyashhada annallaha atla'ahum alaihi izharun li jamili ahwalihi wa lutfihi bihi. Karena Allah telah menampakkan kebaikannya. Berarti ada lutfun dari Allah, ada latif. Ya. Kemarin itu saya lihat, siapa itu ya? Yang cewek KDRT itu? Cut Intan. Gelisnya. Aduh gelis orang tanya. Ya, Masya Allah itu cantik. Orang cantik. Ya gelis pasti. cantik. Itu di KDRT sama suaminya. Se-Indonesia tahu. Anaknya ditendang itu. Ya. Bayi baru lahir 2 minggu. Itu se-Indonesia tahu. Mungkin kita itu pernah berlaku lebih jelek daripada itu. Tapi jangankan se-Indonesia, tetangga loh nggak tahu. Ada yang tahu. Di sisi Allah lebih jelek daripada itu, mungkin. Tapi Allah tidak menampakkan. Dihijab. Itu kan lutfunnya Allah kan. Kalau tahu se-Indonesia, itu orang nggak bakal ada yang mau deket sama kita, itu nggak bakal ada yang mau. Keburukan dari dulunya. Timimiti init isuk-isuk kerbulung jambu. Jam 6:30 kalau ada bulung jambu. Masya Allah. Udah nggak bakalan ada orang mau dekat sama kita itu. Cuman sama Allah dihijab. Dan kita itu apa? Bahagia. Senang. Karena Allah telah menutup aib itu. Nah itu berarti ada jamaliyah dari Allah. Yang menutupi keburukan kita. Dan ada latif, ada lutfun dari Allah.
fa innahu fi nafsihi yasturu ta'atahu wa maksiatahu, maka dia itu menutupi ketaatannya dan menutupi apa kemaksiatannya. Jadi taatnya diumpetin, maksiatnya diumpetin. Tsummallahu ta'ala yasturu maksiatahu wa yuzhiru ta'atahu. Ada yang kedua, maksiatnya ditutup, taatnya diumbar. Maksudnya sama Allah tapi bukan sama kita. Gitu. Sama Allah. Jadi maksiat yang gak ada yang tahu. Tapi taat orang-orang tahu. Diumbar. Itu mah kalau ngerjain taat orang kok pada tahu. Tapi dia niatnya gak mau tahu. Tapi orang pada tahu. Itu sama Allah ditampakkan apanya? Ketaatannya. Wala lutfa azamu min satil qabih wa izharil jamil. Dan tidak ada kelembutan. Al-lutfu. Tidak ada perlakuan lembut Allah Subhanahu wa taala yang lebih bagus daripada apa? Daripada keburukannya ditutupi dan kebaikannya ditampakkan. Itu adalah lutfun minallah. Jadi urusannya bukan dengan manusia, ini urusannya udah sama Allah. Saya ini punya keburukan yang tidak bisa saya tinggalkan, tapi orang-orang gak ada yang tahu. Dan saya ini punya sedikit saja kebaikan, tapi orang-orang pada tahu. Itu lutfun minallah itu. Itu kebaikan yang sangat baik dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Wa izharul jamil fayakunu farhuhu bijamili nazarillahi lahu wa lutfihi bihi la bihamdin nasi wa qiyamil manzilati fi qulubihim. Maka kebahagiaan yang timbul darinya bukan karena di sisi orang itu baik, bukan. Bukan karena apa? Jaga image. Bukan gara-gara oh ini apa image saya terjaga. Apa cukup orang menjaga image itu? Apa sih kalau pejabat-pejabat itu suka ngapain itu? Pencitraan. Nah itu pencitraan. Bukan karena citra saya bagus di sisi orang. Orang bodoh amat. Tapi ini Allah kok baiknya itu luar biasa. Keburukan yang banyak disembunyikan. Kebaikan yang sedikit ditampakkan. Berarti Allah baik sama kita apa enggak tuh? Allah baik. Nah karena kebaikan Allahnya itulah kita bahagia. Bukan karena penglihatan orang sama kita. Tapi karena kebaikan Allah sama kita itu. Fi qulubihim. Bukan karena apa? Bukan karena posisi kita di sisi hatinya manusia. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Jadi dengan fadl Allah dan dengan rahmatnya Allah, maka bergembiralah kalian itu. Oh ini adalah rahmatnya Allah. Begitu. Sampai orang-orang enggak tahu aibnya kita. Tapi yang tahu itu apanya? Kebaikannya, ketaatannya. Begitu. Ya. Nah itu. Ya, nanti insya Allah ini nanti dilanjut ya. Minggu depan saja hari Selasa. Allahu a'lam bishawab. Pertanyaan? Gak ada? Ya udah. Mudah-mudahan orang sadayana dihapunten ku Allah Subhanahu wa taala. Mugi majelis jantan kafarat kanu kalapatan urang sadayana. Moga jantan wasilah kembali orang sareng solehin sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam.